Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleha bunda. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Bunda Imas. Sudah siap belajar hari ini? Oke, siap ya? Kita mulai. Sebelum kita belajar, kita akan membacakan capaian pembelajaran hari ini. 3.3 Menerapkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai syarat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah melakukan kegiatan mengamati gambar tentang hal-hal yang dilarang ketika haid, siswa mampu memahami hal-hal yang dilarang ketika haid dengan baik. Dan setelah mendengarkan penjelasan guru tentang dalil hukum mandi setelah haid, siswa dapat mendemonstrasikan dalil hukum mandi setelah haid. Oke, selanjutnya hal-hal yang dilarang ketika haid. Yang pertama, sholat. Sholat adalah ibadah yang menuntut kesucian dan kebersihan orang yang melakukannya. Yang kedua, yaitu puasa. Puasa bagi perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk berpuasa wajib maupun puasa sunnah. Yang ketiga, tawaf di Baitullah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam haji atau umroh dengan memenuhi syarat tertentu. Yang keempat, membawa dan menyentuh Al-Quran. Perempuan yang sedang haid dilarang membawa dan menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan terpaksa. Yang kelima, membaca Al-Quran. Yang keenam, masuk dan berdiam diri dalam masjid. Dilarang masuk masjid bagi perempuan yang sedang haid pada dasarnya untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid. Nah, ini hal-hal yang dilarang ketika haid. Kalian harus ingat, yang pertama sholat, kedua puasa, ketiga tawaf di Baitullah, yang keempat membawa dan menyentuh Al-Quran, yang kelima membaca Al-Quran, dan yang keenam masuk dan berdiam diri dalam masjid atau itikaf. Ini yang dilarang ketika haid. Nah, selanjutnya hukum mandi setelah haid. Nah, haid termasuk kategori hadas besar. Tidak cukup hanya dengan berwudu untuk bersuci darinya. Ketika darah haid telah berhenti keluar, maka wajib bagi kita segera mandi al-ghusal atau mandi wajib. Nah, di antara hal-hal yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan mandi wajib itu adalah yang pertama, haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, ihtilam. Yang keempat, meninggal dunia. Dan yang keenam, non-muslim masuk Islam. Yang pertama, haid. Ketika haid ini wajib. Kalau sudah selesai haid, selesai mengeluarkan darah dari kemaluan perempuan, itu wajib mandi. Nah, terus yang kedua, nifas. Nifas itu seorang ibu yang telah selesai melahirkan. Jadi masih mengeluarkan darah. Setelah nifas, setelah bersih dan tidak mengeluarkan darah lagi, maka wajib mandi. Ya. Terus selanjutnya ihtilam. Ihtilam itu bagi laki-laki, yaitu mimpi basah. Ketika dia bermimpi basah pada malam hari, maka diwajibkan untuk mandi. Untuk mandi wajib, ya. Terus meninggal dunia. Ketika orang meninggal dunia, wajib kita mandikan.
Dan yang terakhir, non-muslim masuk Islam. Jadi orang non-muslim masuk Islam itu wajib kita mandikan. Itu mandi wajib. Oke, selanjutnya dalil hukum wajib mandi. Nah, oke. Bunda bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faida akbalat haidatuka fada'i solati wa ida adbarat fagtasili wassoli. Yang artinya, apabila engkau sedang haid, maka tinggalkanlah sholat. Dan jika telah lenyap kotoran haid atau telah selesai, maka mandikanlah, kerjakanlah sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, untuk kesimpulan hari ini yaitu hal-hal yang dilarang ketika perempuan haid itu ada berapa tadi? Ada 6. Yang pertama, sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, apa yang ketiga? Membawa Al-Quran atau menyentuh Al-Quran. Yang keempat, tawaf. Yang kelima, membaca Al-Quran. Yang keenam, itikaf. Nah, itu hal-hal yang dilarang ketika haid. Dan hukum wajib mandi. Apabila selesai haid, maka wajiblah mandi besar. Ya, oke. Untuk tugas hari ini yaitu kalian menghafal hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan ketika haid. Yang pertama. Dan yang kedua, hafalkan dalil hukum mandi haid. Ya. Dapat dimengerti? Oke. Alhamdulillah materi hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bunda tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.